Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NSA dimanapun berada, dan sahabat serta saudara-saudari Kang Darman NSA yang dirahmati Allah serta dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Kang Darman akan berbagi cerita perjalanan dalam berspiritual dengan metode zikir nafas sadar Allah. Ya. Jadi dalam berspiritual itu kita harus benar-benar insen dan konsisten dalam mengamalkan suatu amalan atau metode zikir nafas sadar Allah ini, baik secara lahir maupun secara batiniah. Kita harus tetap istiqomah dalam mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, contohnya insan itu adalah kita selalu sambung kepada Allah dengan metode zikir nafas ini. Konsisten, yaitu kita tidak keluar daripada koridor DNSA, yaitu zikir nafas sadar Allah. Dan dalam berspiritual ini adalah suatu perjalanan rohaniah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan alat sarana atau kendaraannya, yaitu napas. Napas inilah sebagai penyambung perjalanan sang jiwa menyaksikan sang penciptanya, yaitu Zat laisa kamitslihi syai'un. Maka ketika kita sudah sampai di tahapan itu, penyaksian, saya yakin semua jemaah zikir nafas sadar Allah itu akan berubah dari sikap dan perilakunya dalam kehidupan di dunia ini. Contoh kecil, sebagai hamba pasti dia akan selalu patuh dan taat kepada peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangannya dan selalu mendekat kepada perintahnya. Ya, itulah jiwa sang spiritual yang tidak gentar dan tidak goyah oleh godaan yang sangat mendominan di dalam perilaku kehidupannya di masa lalu. Contoh, jika seseorang itu dulunya pemabuk, peminum, pelacur, penjudi, ya pembunuh lah, penipu lah, saya yakin masa itu akan terjadi lagi ketika perjalanan spiritual kita itu mengalami puncak. Disitulah Allah akan menggodok atau menggembleng benar-benar kepada jiwa spiritual itu. Sampai mana tunduknya, sampai mana dia taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau tidak taat, jikalau itu tergoda, itu namanya pengkhianat. Itu namanya jiwa spiritual centong kaleng bahasa Sundanya. Iya, banyak yang mengalami seperti itu, termasuk saya. Pernah saya juga mengalami suatu godaan yang begitu manis kalau diukur dengan ukuran manusiawi lah, nah gitu. Tapi semua itu adalah suatu pembelajaran dari Allah atau penggemblengan untuk kita lebih dewasa dalam berspiritual, lebih dewasa dalam menyikapi semua pelajaran-pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu kita harus waspada dan selalu sadar Allah ketika kita mendapat suatu godaan yang begitu manis. Karena dalam perjalanan spiritual, Allah itu selalu membimbing dengan kasih sayangnya. Jika kita mengalami suatu godaan atau suatu benturan batinnya, itu karena kasih sayang Allah untuk membentuk si jiwa spiritual ini lebih dewasa
bukan untuk turun kembali menjadi centong kaleng bahasanya. Kalau dalam konsep DNSA itu tidak naik-naik di level 1 terus, nah memperluaskan kesadarannya, tapi tidak berjalan sekedar paham tok. Nah, itulah pendidikan Allah Subhanahu wa taala itu muncul dan diturunkan kepada si hamba yang selalu taat dalam menjalankan segala perintahnya. Maka jadilah jiwa spiritual yang kokoh. Kalau bahasa Sunda yang centong baja, kuat dengan benturan apapun. Kuat, dibanting kanan kiri, ditenggelamkan, dimunculkan. Nah, di sisi lain, spiritualis itu selalu condong ke jiwa, yaitu menyelami kedalaman jiwanya. Dan ketika sudah mendapatkan suatu pemahaman, ketika menyelami dalam perjalanan jiwanya, saya yakin si spiritualis itu akan mengaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, itulah bedanya jiwa spiritualis yang centong kaleng dan jiwa spiritualis yang centong baja. Kalau yang centong kaleng mah biasa, pengalamannya dulu, iya banyak pengalaman dulu, tapi yang Allah inginkan itu ya saat ini, bukan yang dulu. Yang dulu itu udah menjadi bubur. Nah, apalagi kalau seorang jiwa spiritualis itu bahasa sininya ngapusi, ngebohongi. Wah, seolah-olah sudah sampai, sudah mengalami. Padahal dirinya sendiri itu terjebak oleh godaan yang Allah berikan. Ya seperti tadi, jika dulunya suka wanita pasti digoda sama wanita. Jika dulunya seorang pembohong pasti selalu ngebohong. Jika dulunya seorang penipu pasti akan digoda dengan tipuannya itu. Jadi masa lalu itu akan wujud di dalam godaan itu. Karena masa lalu yang mengenakan, yang mengindahkan itulah yang akan Allah hadapkan di dalam perjalanan spiritual ini. Nah, maka daripada itu kita harus tetap terus sadar Allah. Karena suatu perjalanan itu tidak ditentukan oleh kepintaran, tapi Allah akan melihat jiwanya yang tenang, damai, dan bahagia. Karena dalam hidupnya dia selalu menerima, dan orangnya itu cerdas seperti Kanjeng Rasul. Dia terus bergerak menjalankan segala perintah Allah, tidak pernah diam. Ketika beliau mendapat suatu permasalahan atau problem hidup, beliau pasti mendekat kepada Allah dengan cara berkholwat. Nah, di kita, kalau di metode DNSA, berarti kita harus selalu mendekat kepada Allah dan terus mendekat kepada Allah dengan berzikir dan menerima atas segala kehendaknya. Maka marilah kita sama-sama belajar dan terus belajar untuk sadar Allah dan menerima semua ketetapan Allah dalam perjalanan spiritual jiwa menuju alam rohaniah yang Allah ciptakan. Insya Allah dengan keistiqomahan serta keikhlasan, Allah akan membuka segala pintu rahasianya. Dan satu hal, jiwa spiritualis itu ditentukan oleh kepribadian dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang selalu menunaikan segala perintah Allah. Jiwa spiritualis itu bukan sekedar duduk
berzikir atau bertafakur. Cukup sekian cerita dari Kang Darman Dewasa. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bermanfaat pula bagi sahabat, saudari dan saudara sesama jamaah zikir nafas sadar Allah dimanapun berada. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sadar Allah.